Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Laki-laki yang tak punya hati. Bukan pacar, sangkal Devon cepat. Dia sangat risih saat ada orang yang menganggap doi pacar Kiyu. Ya apalah itu, intinya kalian itu udah kayak perangko ama amplop surat, kemana-mana gandengan. Devon tersenyum. Kamu mau gitu? Tanya Devon seolah mengusik ketenangan hati Rere. Oh enggak, Rere berlari keluar kamar. Dia takut Devon kembali menjahilinya lagi. Rere memilih kamar di sebelah Devon, yang ternyata itu kamar tamu keluarga. Rere langsung menghempaskan tubuhnya di kasur, menetralisir gejolak yang sedari tadi ditahannya. Sentuhan dan ciuman Devon telah membuatnya tak karuan. Belum waktunya jatuh cinta, Re, bisiknya lirih. Akhirnya terlelap. Pagi itu Rere bangun lebih pagi. Rasanya tidur di rumah orang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Rere berinisiatif membuat sarapan pagi. Permisi non, biar Bibik Atun aja yang masak. Non tunggu di meja makan, Bi Atun berujar. Rere tersenyum. Bibi kan udah tiap hari. Rere baru hari ini, nggak apa-apa ya, saut Rere ramah. Big Atun hanya tersenyum lalu melanjutkan pekerjaan yang lain. Setelah selesai masak nasi goreng telur mata sapi dan menghidangkannya di meja makan, Rere kembali ke kamar untuk mandi dan merapikan diri. Dedi dan Devon keluar kamar menuju meja makan, langsung mengambil dan menyendok nasi ke piring. Tumben masakan Bi Atun seenak ini, puji Dedi William sambil mengunyah nasi. Devon penasaran langsung menyuap ke mulutnya, rasanya gurih dan pas di lidahnya. Bi Atun dapat resep masakan terbaru ya, Devon setuju jika masakan Bi Atun hari ini sangat enak. Enggak Den, sahut Bi Atun sambil tersenyum. Enak ya Den, tanya Bi Atun sambil melirik Rere yang sudah berdiri di belakang mereka. Enak Bi, sahut Devon polos, kembali menyesap kuah asam pade di meja makan. Itu masakan non Rere, sahut Bi Atun. Enak, Devon masih memuji, lalu menyuap sekali lagi. Dia tak sadar jika Rere sudah di belakangnya. Rere tersenyum puas. Terima kasih sudah memuji masakanku. Rere menyapa langsung duduk di kursi samping Devon. Devon kaget dan tersedak. Pak William terkekeh melihat ekspresi anaknya yang jadi kikuk di depan Rere. Jadi masakan Rere enak, tanya Rere menyeringai. Devon gengsi untuk mengatakan iya. Dia hanya diam sambil meminum air putih di gelas. Enak Re, pinter juga kamu masak, puji Dedi sambil melirik Devon. Iya dong Om, Rere kan tinggal sendirian, kalau nggak bisa masak siapa yang mau masakin, sahut Rere. Cepat makan, aku nggak suka menunggu, Devon memotong obrolan Rere, dia kembali memasang wajah juteknya. Gengsi begitu sih, memuji dikit, langsung balik pasang muka jutek, dasar bos nyebelin, gerutu Rere dalam hati.
Selesai sarapan mereka bergegas menuju kantor masing-masing. Selama di perjalanan Rere dan Devon sama terdiam, fokus dengan pikiran masing-masing. Sesekali Rere melirik Devon yang tengah fokus nyetir. "Bos, aku turun di sini," Rere berujar tiba-tiba. "Kenapa di sini, kantor kan masih di depan? Mau datang terlambat," sungut Devon. "Bukan gitu Pak Presdir, katamu kan jangan sampai ada orang kantor yang tahu soal kita. Lah kalau kita kelihatan berangkat bareng apa nggak menimbulkan curiga?" "Turunlah sekarang," ketusnya ucapan Devon membuat Rere nyengir. "Ngusir nih. Tadi minta turun sekarang dibilang ngusir, maunya apa?" "Selo Pak Bos, nggak usah ngegas terus, hobi begitu marah-marah, gampang stroke nanti loh." Devon menatap Rere tajam, seolah tatapan membunuh. Rere langsung beringsut keluar mobil, takut jadi bahan lalapan pagi. Devon langsung tancap gas meninggalkan Rere. Rere menggerutu jalan sendirian, langkahnya dipercepat karena takut terlambat, bisa kena sembur lagi nanti. Devon kan anti toleransi. "Rey, malam ini lu janjikan mau ceritain semuanya ke gua," Candi menagih janji Rere. "Bukannya malam minggu ya gua janjinya," Rere mengerut. "Aduh Rere, ini malam minggu," teriak Candi kesal. Rere cengengesan. "Oh, malam minggu ya." Candi bersungut-sungut memonyongkan bibirnya sebel. Rere melirik jam tangan, sudah waktunya jam pulang. "Ayo pulang," ajak Rere sambil merangkul Candi menuju ke parkiran. "Mana motor elu Re?" tanya Candi bingung mendapati di parkiran gak ada motor ninja Rere. Rere menepuk jidatnya, dia baru ingat sesuatu. "Ah, sial, kenapa gua kelupaan? Gua kan tadi pagi berangkat sama Pak Devon, motor gua masih di rumahnya lah," Rere berkata sendiri. "Lupa apa Re?" Candi bingung. "Ah, itu gua lupa motornya lagi di bengkel." "Iya di bengkel," sahut Rere ngasal. "Kita pulang naik driver online aja ya," ajar Rere lagi. Candi mengangguk setuju, lalu mengambil ponselnya untuk memesan ojek online. Tiba-tiba klakson mobil mewah mengagetkannya, mobil Alphard yang tadi pagi dibawa Devon ke kantor. "Ayo ku antar," suara ajakan dari seseorang yang membuat Rere dan Candi kaget. Sesaat mereka saling pandang. Tak percaya jika Pak Devon menawarkan diri mengantar mereka. Nggak usah bos, kita udah pesen ojek online," Rere menolak. "Ah, nggak kok Pak, aku sudah membatalkan pesanannya, ayo masuk." Candi bergegas menarik Rere masuk ke mobil Pak Devon. "Aku duduk depan ya Re," Candi menginstruksi. Rere hanya mengikuti lalu duduk di belakang mereka. Mobil melaju santai, Candi melirik Devon yang begitu menawan. Bahkan saat sedang mengemudi dia masih terlihat sangat tampan. "Makasih Pak Dev udah mau nganter kita," ujar Candi sok imut. Ucap Devon. "Kok Pak Dev nyetir sendiri? Biasanya sama Pak Reza."
Itu saja yang disahut Devon. Candi sedikit kesal. Rere melirik Devon dari balik spion yang saat itu Devon juga sedang menatapnya tajam, membuat Rere salah tingkah. Suasana kembali hening. Rumahmu sebelah mana? Devon membuyarkan lamunan kedua gadis itu. Nanya ke siapa, Pak? Saya apa, Rere? Protes Candi. Kamu, sahut Devon dingin. Itu depan. Candi ikutan jutek. Rere tersenyum melihat tingkah Candi. Tapi aku mau ke rumah Rere, kita ada urusan penting. Turunlah, aku masih ada urusan sama Rere, gertak Devon dingin. Tapi Pak, Candi tidak melanjutkan ucapannya. Melihat Devon yang diam dengan wajah kaku, Candi keluar dari mobil dengan kesal tanpa bersuara apapun. Devon langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Candi masuk ke rumahnya dengan wajah kesal. Tadinya sudah sangat senang diantar bos muda tampannya. Namun Devon ya tetap Devon, cowok yang angkuh dan super dingin. Pindah duduk depan, perintah Devon dengan suara datar. Rere masih belum paham. Hao, sahutnya. Pindah duduk depan. Dikiranya aku ini sopirmu, rutuknya. Rere menunduk melangkahkan kaki duduk di depan di samping Devon. Rere terkesiap saat gang menuju kosannya terlewati. Kamu itu mau ngajak aku kemana sih? Itu gang rumahku udah lewat, protes Rere. Devon hanya diam. Rere kesal dan lebih memilih mengikuti saja. Hingga sampailah mereka di sebuah kafe yang cukup romantis. Lampu-lampu antik ditata rapi, membuat suasana malam minggu terasa syahdu di sini. Petikan dawai akustik mengiringi pasangan kekasih yang tengah menikmati kencannya. Devon membawa Rere masuk dan duduk di sebuah kursi di pojokan. Kamu ngajak aku malam mingguan? Rere tersenyum manis sambil menoleh ke kanan kiri lalu menatap Devon senang. Dedi yang nyuruh, sahut Devon dingin, dan langsung membuat Rere menarik senyumnya berubah dengan tatapan kecewa. Cepatlah pesan makanan dan segera pulang, perintah Devon. Seketika Rere merasa marah. Kalau nggak mau harusnya nggak usah ngajak aku ke sini. Suara Rere meninggi, dia langsung berjalan meninggalkan Devon. Namun Devon cepat menahannya, tangan Rere dicengkalnya kuat. Jangan bikin suasana tambah ribet, cepat duduk ikuti saja perintahku, ucap Devon tajam. Dengan kesal Rere mengibaskan cengkalan Devon dan langsung duduk dengan kasar, mukanya ditekuk sebel. Devon memanggil waiters untuk memesan makanan. Kamu mau apa? Tanya Devon yang dilihat Rere sama sekali tak bergeming memesan makanan. Nggak lapar, sahutnya judes. Waiters perempuan tersenyum melihat tingkah Rere. Dipikirnya sepasang kekasih ini sedang bertengkar kecil dan si perempuan merajuk. Devon menatap Rere kesal. Oke, saya pesan ini 2. Devon menunjuk pesanannya menjadi 2 karena dia nggak mau ambil pusing dengan Rere yang nggak mau memesan makanan. Baik, tunggu sebentar, pelayan itu pamit. Setelah mengulang apa yang dipesan Devon, Devon menatap Rere.
Rere hanya diam sambil menikmati petikan akustik yang diaminkan seseorang di atas panggung. Wajah Rere masih terlihat kecewa. "Sesensi itu sebenarnya kamu," ujar Devon karena bosan didiamkan Rere begitu aja. Rere melirik Devon dengan tajam. "Kamu tuh cowok gak punya hati. Gak bisa apa ngomong yang lebih enakan dikit sama kue," sahut Rere. Devon memicing. "Berani sekali kamu berkata itu padaku. Kenapa? Gak suka? Di kantor kamu memang bosku, Presdir, tapi di luar kantor kamu bukan siapa-siapaku. Aku akan menghormatimu jika kamu bisa menjaga ucapanmu." "Apa yang salah dengan ucapanku? Aku kan cuman berkata jujur kalau Dedi yang nyuruh kita kencan malam ini." Rere makin mendelik. Sungguh Devon laki-laki yang tak punya hati gerutunya. "Kalau kamu gak suka, ya gak usah menyetujui. Emang aku nyuruh kamu ngajak ke sini," sungut Rere berapi-api. Devon makin dibingungkan dengan sikap Rere. "Ribet begitu sih perempuan, gitu aja jadi masalah," protesnya ketus. "Ribet karena kamu cowok yang gak punya hati. Terserah kamulah. Abis ini cepat makan lalu cepat pulang. Berdebat denganmu buat aku pusing." Rere kembali diam. Pelayan datang dan menghidangkan pesanan mereka. Rere menatap dengan malas. Tidak ada selera makan lagi. Devon hanya diam mulai menelaah ucapannya tadi. Memang benar perempuan itu ribet, susah ditebak, sensian, dan gampang marah, umpat batin Devon mengomentari Rere. Devon menarik kursinya duduk mendekati Rere. Tangan Devon meraih rahang pipi Rere, dipaksanya dibuka, tangan satunya mengayunkan sesendok nasi ke mulutnya. Rere kaget. Tak disangka Devon akan melakukan hal itu. "Kamu tahu kan aku tidak suka dibantah." Rere mendorong tangan Devon kasar. Entah kenapa di hadapan Devon, Rere berubah menjadi gadis yang cengeng. Dia mulai meneteskan air mata melihat perlakuan kasar Devon. "Kenapa sih kamu itu sangat arogan? Suka sekali memaksakan kehendakmu," pekik Rere. Melihat mata Rere yang berkaca-kaca, Devon mendengus kesal. Ribet sekali perempuan itu, apapun yang dilakukannya serba salah. "Oke, aku hanya minta kamu makan," geram Devon akhirnya. Rere menyendok makanan berkali-kali hingga mulut Rere penuh lalu menelannya bulat-bulat. "Puas," desis Rere dengan tatapan kesal. Devon diam, mulai bingung menyikapi Rere. Malam minggu yang selalu dinanti-nantikan pasangan untuk berkencan indah, terasa menyebalkan bagi pasangan satu ini. Kencan pertamanya gagal total, berantakan hanya karena satu ucapan Devon yang membuat sensi Rere. Suasana mereka saling kesal dengan pikiran masing-masing. Devon menarik tangan Rere dibawanya ke mobil. Sesuai instruksi Dedi, malam ini Rere kembali menginap di rumah keluarga William Kill. Rere hanya diam, merasa tak peduli lagi jika harus protes. Kesalnya kian membuncah pada Devon. Entahlah Rere mendadak sesensi ini saat bersama Devon. Dia selalu mengharapkan ucapan-ucapan manis dan perlakuan lembut dari Devon.
Namun lelaki dingin kaku seperti Devon tidaklah mungkin mengerti yang dimau seorang perempuan di sampingnya. Rere diam selama perjalanan, sepoi angin malam menenteramkan hatinya, membuatnya memejamkan mata dan tertidur. Devon tetap fokus mengemudi tanpa sepatah kata pun, hening. Devon mematikan mesin mobilnya tepat di garasi rumah, matanya menatap wajah polos Rere yang sudah tertidur lelap. Wajah yang sendu dan manis, bibir yang biasanya mengoceh kini mengatup rapat, mengundang gejolak dada. Devon untuk ingin menciumnya, Devon membelai lembut pipi Rere, menyibakkan rambut ke belakang telinganya. "Kamu itu cantik, bikin gemes tapi bawel dan suka berontak, banyak protes," bisik Devon sambil tersenyum menatap Rere. Tangan Devon meraih pundak Rere, menggendongnya masuk ke rumah. Dia sangat tak tega membangunkan tidur manis gadis itu. Suasana rumah sudah sepi. Mungkin Dedi sedang konsultasi kesehatan Mama dan belum pulang. Devon langsung merebahkan tubuh Rere di kasur, ditatapnya sekali pagi wajah manis nan ayu itu. "Apa aku bisa membuka hatiku untuk mencintaimu? Apa kau akan bahagia hidup di sampingku?" Pertanyaan Devon bernada gamang, sejujurnya hatinya masih ragu atas perjodohan ini. "Selamat tidur si bawel, semoga besok tidak nyebelin lagi." Devon beranjak keluar kamar Rere, membiarkan gadis itu masih di dekap lelapnya. Rere menggeliat dengan malas. Hari ini adalah hari Minggu, hari bermalas-malas ria. Tiba-tiba Rere kaget, terbangun paksa dari tidurnya. Dia baru sadar jika dia tidak berada di kamar kosnya. Sejenak Rere mengingat kejadian semalam. Dia pergi ke sebuah kafe bersama Devon, lalu pulang dan setelah itu Rere menepuk jidat. Dia sedang berada di rumah Devon. Rere berlari ke kamar mandi untuk bersih, lalu bergegas turun menuju dapur. Tampak Pak William family sudah duduk manis di meja makan. Mama juga ikut bercengkrama sambil menikmati sarapan paginya. Rere meneguk ludahnya seret. Malunya anak gadis menginap di rumah orang dan bangun kesiangan. "Pagi Om, Mama," sapa Rere cengengesan. "Maaf Rere kesiangan saking nyamannya kasurnya buat tidur," bualnya. Devon hanya melirik cuek. "Iya nggak apa-apa lagian kan hari ini libur kerja," sahut Mama ramah senyum di bibirnya sangat manis. "Ayo sarapan," Pak William menimpali. Rere meraih roti di piring, diliriknya Devon yang sejak tadi hanya diam cuek. Rere bodoh amat langsung menyuapkan roti ke mulutnya. "Selesai sarapan siap-siap ya Re. Dev mau ngajak fitting baju," ucapan Mama membuat Rere tersedak. Rere melirik Devon sekali lagi namun dia tetap diam. "Fitting baju apa Mak?" tanya Rere akhirnya. "Buat resepsi pernikahan." Kali ini Rere terperangah benar kaget. "Menikah? Secepat itukah? Lalu apa arti pernikahan ini?" Rere tampak ragu. "Apa nggak terlalu cepat Mah? Rere kan baru akrab sama Pak Dev." "Lebih cepat lebih baik. Nanti kalau sudah nikah akan lebih akrab," jelas Mama.
Rere terdiam, mungkin ini sudah jalan hidupnya. Di rumah Candi. Candi berulang kali menelpon Rere namun tidak ada balasan. WA-nya juga nggak direspon. Candi bersungut-sungut marah, dia merasa Rere membohonginya. Rere dan Devon sedang berada di mobil menuju butik langganan keluarga William. Sepanjang perjalanan mereka hanya sama terdiam, hingga Rere memberanikan diri untuk bertanya. Pak Dev, aku mau nanya serius. Rere menatap Devon. Devon melirik sekilas lalu kembali fokus ke jalan. Apa Pak Dev udah yakin mau nikah? Kenapa Pak Dev nggak protes? Kamu pikir aku mau terima gitu aja? Jawab Devon ketus. Maksudmu, Rere menyelidik. Aku nggak bisa nolak permintaan Mama, jadi aku akan buat kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? Kalau nggak siap ya nggak aja. Aku juga nggak mau nikah sama orang sepertimu. Udah angkuh, jutek, arogan, suka merintah, hobi marah, dan nggak ada romantisnya lagi. Devon mengerem mobilnya tajam, membuat Rere tersungkur. Pak Dev, teriak Rere. Devon menatap Rere tajam. Apa sejelek itu aku di matamu? Tanya Devon tegas, nadanya penuh tekanan. Rere tergagap mendapat pertanyaan itu. Ya, ya gitu emang, sahutnya cuek. Devon membuang tatapannya ke depan, matanya mengedung tajam. Baru kali ini ada cewek yang berani menghinaku, menyebutkan semua kekuranganku. Kalau bukan Mama yang minta, aku tidak akan mau menikah denganmu, geram Devon. Ya kalau gitu kenapa nggak dibatalin aja, protes Rere balik. Nggak semudah itu Re, bentak Devon. Rere terperangah, rasanya sangat tidak pantas seseorang yang akan menikah tapi selalu membentak dan berperangai kasar pada pasangannya. Kenapa sih ayah harus menjodohkan aku dengan orang sepertimu? Aku sudah bahagia hidup dengan caraku. Tapi kenal sama kamu aku jadi sering dibentak, diperlakukan kasar. Rere kembali terisak. Devon merasa menyesal dengan sikapnya. Sejujurnya meskipun dia amat jutek dengan siapapun, dia sangat tidak tega melihat seorang wanita menangis, apalagi karena ulahnya. Aku mau pulang, suara Rere parau namun penuh tekanan. Nggak bisa gitu dong, kita kan mau ke butik. Aku mau pulang, Rere membentak lalu keluar dari mobil. Suasana berubah dramatis. Awan yang tadinya cerah berubah kabut hitam gelap. Suara petir menyambar. Angin dingin begitu ngilu menusuk sendi. Rere berlari kencang di bawah guyuran hujan deras. Devon mengejarnya. Pokoknya suasana jadi kayak film drama Indosiar yang lari-lari di bawah guyuran hujan sambil ada soundtrack Ku Menangis membayangkan. Bersambung.